فاتح حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعن سير رسول الله المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ إلى أرواح جميع صحابة القرابة والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا بنية أن الله يفتح علينا وعليكم جميع الفتوح العارفين بكهنة في الدين وعلى من هو بسلفون الصالحون وعلى من هو به ابن عمر بن محمد بن سليمان اللهم ادخل نياتنا في نيتهم وعملنا في عملهم واشرنا يا ربنا في زمرتهم وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan bahagian yang banyak daripada rahmat-Nya, memberikan bahagian yang banyak daripada ampunan-Nya, dan juga memberikan bahagian yang banyak atau termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita sudah sampai dengan pertemuan yang keempat membahas tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah terdahulu 3 pertemuan kita bahwa kita membaca hadis yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan ini adalah syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang mana di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nilai ganjarannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beribadah. Ja'alallahu siyamahu fariidah. Allah taala jadikan puasa itu sebagai kewajiban, wa qiyama lailihi tatawu'a, dan sembahyang malamnya atau salat tarawihnya sebagai kesunahan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan satu daripada kebaikan, maka nilainya seperti mengerjakan 1 kefarduan pada bulan-bulan lainnya. Wa man adda fihi fariidatan, dan siapa yang mengerjakan pada bulan Ramadan itu 1 kefarduan, kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwah. Itu seperti mengerjakan 70 kefarduan fi ma siwah pada bulan-bulan yang lainnya. Wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu dibalas ganjarannya dengan surga. Kita telah membahas tentang pekerjaan-pekerjaan amal soleh di bulan Ramadan, yang mana semalam itu sudah bahwa kita ini tidak bisa terlepas dengan amal soleh atau pekerjaan-pekerjaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di bulan Ramadan ini bahwa amalnya sedikit cuman ganjarannya banyak. Nah, kita diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang berbuat taat kepada Allah, orang-orang mukmin itu digambarkan oleh Allah, walillahil masalul a'la,
digambarkan oleh Allah seperti orang yang berdagang. Jadi Allah Ta'ala ini saking hendak memudahkan pahamnya lawan hamba-hamba ini, lalu diumpamakan Allah lah, kita ini seperti orang yang berdagang. Jadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala menukari, ishtara, menukari orang-orang mukmin itu. Apa yang ditukari Allah? Ada dua modalnya basic orang mukmin. Ada jiwanya, dirinya, dan hartanya. Lawan apa Allah Ta'ala menukari? Bi anna lahumul jannah, dengan bahwa diberikan harga itu surga. Nah, lalu harga tuh bulan puasa ini dilarangi oleh Allah tuh. Jaka ibarat kita ini berjualan, itu harga kita tuh naik memang. Barang kita tuh standar kayak biasa, cuman harganya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaka yang misalnya harga yang 100 itu menjadi dikaliakan 70. Kan banyak banget. 100 ke 70 berapa tuh? 7.000 kah 700 kah? 100 kali 70 7 juta. La ilaha illallah. 7 juta. Jadi harga kita yang biasanya bilanya kita menjual yang 100-an loh. Itu di bulan puasa jadi berapa tadi? 7 juta. Bayangkan Mian. Nah, 7 juta. Maka Allah Ta'ala ini memang orang yang membelikan pahala itu kada habiskan memang. Kada ada habisnya. Nah, bilanya kita menggawi di bulan Ramadan ini, harganya memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tiap harinya yang kayak orang berjualan, lawan Allah itu kayak berjualan. Cuman walillahil masalul a'la. Artinya ini cuman perumpamaan aja. Padahal kada pantas juga kita ini menjuali Allah Ta'ala itu kada pantas. Jadi kita ini besi modal 2 buting. Modal kita. Apa modal kita? Yang pertama modal kita ini batang tubuh kita nih. Batang tubuh kita, awak kita. Sembahyang kan kita pakai awak kita. Berruku, bersujud dan lain sebagainya itu pakai awak kita gunakan. Baca Al-Quran pakai ilat kita. Kita berselawat pakai. Jadi batang tubuh kita inilah modal untuk kita jual lawan Allah. Padahal yang memberinya Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala pulang yang menukarinya. Nah, itu apa? Cuman hanya perumpamaan aja. Umpamaan. Kemudian ada lagi modal kita tambahan selain daripada Allah, badan kita, wa amwal, dan harta kita. Nah, harta kita ini pun juga menjadi modal bisa ditukari oleh Allah. Maka bang harganya yang Allah Ta'ala berikan ini kada alang-alang lagi. Bi anna lahumul jannah. Untuk mereka tuh Allah Ta'ala tukari lawan surga. Bila ada seorang hamba yang berjual dirinya, lain menjual diri bang lah. Ada seorang hamba yang menjual dirinya lawan Allah dengan apa? Dengan berbuat taat ibadah. Itu artinya kita ini menjual tuh. Maka pasti payu lah. Nah, perdagangan kita nih lawan Allah Ta'ala ini pasti payu. Ada buat tawar-tawaran lagi sudah, pokoknya surga tuh bang dah anunya. Nilainya surga bang sudah harganya. Bilanya kita pakai batang tubuh kita nih untuk beribadah, untuk taat, itu dalam artian kita menjual lawan Allah Ta'ala tuh. Karena Allah Ta'ala menukari. Lawan apa Allah nukari? Ya lawan surga. Bila kita menggunakan harta kita taat ibadah, sumbang ke sini, sumbang ke sana, misalnya ada anak orang miskin diberikan orang yang kelaparan, pokoknya itu berarti harta kita tadi kita jual lawan Allah, yang mana Allah Ta'ala kena akan menukari dengan surganya. Dan memang banyak Allah Ta'ala tuh mencontohkan di dalam Al-Quran tuh luar biasa, banyak benar. Ada di antaranya ayat innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya
orang-orang yang membaca Al-Quran, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka yang Allah berikan rezeki kepada mereka, sirran wa alaniyatan, secara terang-terangan dan secara tersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka hanya semata-mata mengharap perdagangan yang tidak pernah rugi atau perdagangan yang tidak pernah habis. Bila Allah tukari sudah kada berhabisan lagi sudah. Namun kita harga di dunia nih ditukari orang misalnya habis-habis. Nah, ini perdagangan kita luar biasa, perdagangan lawan Allah Ta'ala nih banyak modalnya. Nah, Allah Ta'ala kada berhabisan. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, apakah kalian mau, ya Allah Ta'ala, aku tunjukkan kepada perdagangan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Nah, jadi nyaman bana sudah kita hendak mengumpamakan lawan Allah Ta'ala nih, mengumpamakan kita beramal soleh nih, mengumpamakan kita berbuat taat nih, artinya secara simpelnya gantiannya yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu surga. Kalau bang kita nih misalnya beramal soleh, kita berbuat taat, lalu kada gantiannya, sudah janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala kada menyelisihi janjinya. Janji sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang rancak kita dengar, innallaha la yamallu hatta tamallu, Allah Ta'ala ini orang yang kada pernah bosan memberikan pahala, orang yang kada pernah bosan memberikan ganjaran, hatta tamallu, sampai para manusia itu bosan dia melakukan ibadah, sampai ampih Allah Ta'ala kada beampihan memberikan pahala kepada orang itu. Maka disinilah kita nih berlomba-lomba untuk membanyaki amal soleh kita, untuk membanyaki taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu tuh guru-guru kita mengajarkan kita dulu, kata beliau, misalnya di sini ada dua orang nih, sama amal ibadahnya sama, kualitas ibadahnya sama, taatnya sama, ikhlasnya sama, dua orang nih, umurnya sama, cuman yang satu nih, yang si A lawan si B nih, jadi beliau tuh, cuman yang si satu nih, si A nih, dia lebih daripada si B nih, orang kedua nih, hanya dengan satu perkataan subhanallah, subhanallah aja. Yang lainnya sama, sembahyangnya sama, puasanya sama, baca Quran, zikir, salawat sama, amalnya pokoknya kada ada lebih, kada kurang, dua orang nih. Cuman yang seikong tadi hanya terbanyak kata-kata subhanallah. Kan satu benar kita baca subhanallah itu paling berapa detik tuh? 2-3 detik. Subhanallah. Itu aja di sini. Oh, sekalinya ternyata di surga mereka masuk dalam surga. Ternyata di sana bedanya jauh benar tingkatannya. Hanyalah untuk sebuting subhanallah itu aja. Yang tadi apa yang kalah daripada subhanallah tadi jauh benar di bawah. Dia melihat temannya itu lebih tinggi tingkatannya, artinya lebih bagus fasilitas yang ada dalam surga itu. Kita jangan mengira lah surga itu sama aja, kada. Lawan kita jangan apa namanya, yang penting masuk surga jadi mana aja. Ini bujur. Yang penting masuk surga artinya biar paling bawah ya Allah, kada apa-apa. Cuman ada juga kita ini harus ujar Rasulullah itu, bila kalian meminta, bila kalian hendak, fas'alul firdausal a'la. Bila kalian tuh hendak, bila kalian tuh meminta, maka mintalah surga paling tinggi, yaitu jannah firdaus. Jangan semangat yang rendah-rendah aja ini. Artinya cari yang tinggi-tinggi tuh. Nah, di dalam surga itu ada di surga sini misalnya, Jannatul Khulud misalnya, itu kada satu tempat, kada, berbeda-beda. Kalau kita yang ini nih, bawaan hotel-hotel itu yang bintang-bintang itu beda. Itu tuh di mana dia mendapatkan bintang yang 5 misalnya, kan beda lawan bintang yang 1 tuh.
Sekalipun sama di hotel juga memang beda, lawan yang 1 lun 2 aja beda fasilitas. 1, 2, 3, 4, 5 lebih daripada itu. Nah, di surga pun seperti itu. Sama. Cuman kata ulama, kita mendapat semalam itu sudah tahu kita bahwa kita mendapatkan untuk masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah, dengan sebab amal. Yang pertemuan kita dulu. Nah, ada sebagian ulama lagi mengatakan amal inilah nanti yang akan mengangkat orang-orang derajatnya dalam surga. Makin banyak amalnya dia, makin banyak taatnya dia, maka dalam surga kena makin tinggi derajatnya. Artinya makin hebat, makin hebat. Bangan-angan, wah kenapa aku ada di situ dulu ya? Padahal sebuting aja, salahnya apanya? Kalahnya satu aja, kata-kata subhanallah aja, sebuting. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi banyak. Nah, jadi di dalam surga itu adakah aja orang yang menyesal? Masih ada sekalinya. Yang dalam surga tuh masih ada penyesalan, apalagi yang dalam neraka tuh makinnya. Dalam surga menyesal. Apa yang dia sesalkan? Yang disesalkannya itu apa? Sekalinya dulu ya di dunia pernah ada waktu kosong. Marat alaihi, waktu kosong berlalu tanpa ada beribadah lawan Allah Ta'ala. Di situ disesalkannya. Dulu ya waktu punah setengah jam ada jaka puisi lawan ibadah betinggi derajatku. Waktu kosong sekalinya 2, 3, 4 jam. Jaka dahulu diisi lawan ibadah betinggi derajat. Yang itu disesalkannya. Artinya sudah dalam surga memang. Dalam surga, cuma masih ada penyesalan, masih ada berharap lagi melihat kekawanan di atasnya. Ini seruntung lawan aku baharijar. Tak kumpul aja di masjid. Sembahyang bisa bahigaan. Buka bisa bersama modelnya. Cuman kawannya ini terbanyak amalnya. Kawan ini terbanyak ibadahnya. Nah, lalunya di atas derajatnya melebihi daripadanya. Kada kau sama. Ini tergantung amalnya. Nah, makanya kita berlomba-lomba beramal ini. Bilanya makin banyak amalnya, makin tinggi derajatnya. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini paling cepat mengangkat derajat kita di dalam surga. Mudahan kita masuk dalam surga sebertahan. Paling cepat mana mengangkat derajat kita kena. Andai kita misalnya masuk dalam surga kena, paling cepat, paling tinggi benar tak angkat derajat kita apabila kita beramal ibadah banyak di bulan suci Ramadan nih. Nah, disinilah datang sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Andai, ya Rasulullah, andai lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau anna sanata kullaha Ramadan. Jaka nih umatku ini ya Rasulullah tahu apa yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan kepada hamba-hambanya, maka seluruh manusia, seluruh umat Rasulullah dia berharap jakanya setahunan ini Ramadan aja. Jaka tahu ya Rasulullah, cuman kan kita nggak tahu. Orang-orangnya aja yang arifin, yang memang tahu menilai bujur-bujur besarnya Ramadan tuh, berharganya Ramadan tuh. Makanya ada salah orang-orang soleh tuh bilanya habis bulan Ramadan ini menangis bulan yang soleh ini. Orang yang tahu memang nilai Ramadan tuh tahu, menangis habis bulan Ramadannya. 6 bulan menangisnya aja, 6 bulan ingat terus. Mungkin kita menangis juga bisa, tapi kehimungan hampir udah puasa aja. Raya dah kita ya, hampir kawa pulang bertampai berokok aja. Asalnya di rumah-rumah aja misalnya, kawa pulang di jalan-jalan aja. Nah, ini orang-orang yang tahu itu seperti itu. Kemudian mereka merindukan Ramadan tuh 6 bulan ke depan pulang. Jadi setahunan tuh dalam hatinya tuh asa hendak Ramadan aja orang-orang yang soleh tuh. 6 bulan sedih memisah Ramadan tuh, 6 bulan kena pulang hendak menyambut Ramadan tuh menangis gembira. Mereka tahu nilainya memang, nilai ibadah ada di situ memang. Nilai ibadah ada di Ramadan. Makanya untung mana orang-orang yang kawa meisi bulan Ramadan ini taat ibadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Taubat, istighfar, dapat rahmat, dapat ampunan, kemudian
kebebasan daripada api neraka. Yang paling banyak orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka ya ini di bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan nih. Sampai tiap harinya, tiap malamnya itu ada terus dipilih. Yang sudah ini sudah dah cari pulang, yang belum pulang. Tiap malam tuh ada terus si fulan. Ini dipilih oleh Allah nih, ini terbebas, ini terbebas, ini terbebas. Sampai kena hari raya tuh. Hari raya yang paling banyak orang-orang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah itu untung kalau mereka beramal saleh. Nah, ini tinggal sedikit lagi lah, berapa hari lagi kita nih paling 5 ini 26 tuh lah. 26 5 harian paling lagi, sekitar 5 hari. Sisa ini barang kemudian sisa ini barang kita bujur-bujur beribadah kepada Allah. Sisanya yang apa yang kawa kita gawi, yang sunnah yang kawa kita gawi mun yang kada kawa kada jomdenya kita kada berduit misalnya hendak bersedekah kada kawa kita cari yang kawa aja. Kawa baca Quran, kita bisa baca Quran lancar baca Quran, ada tapi lancar baca Quran, kita berzikir kawa baca zikir, berselawat kawa misalnya baca selawat. Nah itu deh yang dinilai karena amalnya tadi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun sudah habis bulan Ramadan nih, aya biasa pulang. Akhirnya nilai-nilai harga tadi bahasa kitanya. Nilai-nilai harga yang ditukari oleh Allah Subhanahu wa taala itu kayak biasa pulang. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik dan hidayah, banyak beramal kita lah, amal saleh. Nah, kemudian di sini yang disambung oleh Rasulullah, ujar Rasulullah, bulan puasa ini bulan kesabaran dan sabar tuh pahalanya surga pulang. Was-sabru sawabuhul jannah. Bulan sabar itu balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan puasa dengaran nih bulan kesabaran? Karena kan sabar nih artinya menahan. Arti sabar nih menahan. Lain menggawi. Menggawinya kan kita ini ada dua, ada menggawi, ada menahan. Menahan. Sabar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tahan sedihnya, tahan mengeluhnya. Sabar berarti orang tadi tahan bahasa kita ya. Kalau menahan. Di bulan puasa nih kita menahan lapar, menahan haus, menahan menggauli pergaulan suami istri. Nah itulah dinamai bulan kesabaran. Artinya kalau aja kita menahan mulai fajar tuh sampai maghrib, menahan kada makan, menahan kada minum kawa. Sedangkan yang kada makan dan kada makanan dan minuman ini itu keperluan pokok kita itu sebenarnya. Keperluan kita. Siapa aja pasti makan dan minum pasti dah. Pasti. Makanya Allah Ta'ala ini melemahkan hamba ini nyaman benar. Imbah kada ada makanan, kada ada minuman, selesai dah. Kita ini melihati diri kita ini lemah tuh nyaman benar. Makanya dulu kan orang-orang Bani Israel tuh menganggap siapa itu nabi itu tadi dianggapnya Tuhan. Nabi Isa lawan Mamak Sidin. Nabi Isa ini Tuhan anak, yang mama kan Tuhan abah. Lalu Allah Ta'ala tuh menjawab tuduhan tuh. Tidak, Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi orang-orang Bani Israel itu menuduh artinya Nabi Isa ini Tuhan, anak Tuhan. Isa, anak Maryam, Siti Maryam tuh mamat, bininya Tuhan. Kan Allah Ta'ala kawin jadinya. Bini, anak kan. Apa yang jawaban Allah Ta'ala? Simple benar. Kana yakulani ta'am. Dalam Al-Quran itu ada. Kana yakulani ta'am. Masa kalian menyembah orang yang memakan makanan? Siti Maryam makan makanan, Nabi Isa makan makanan. Artinya masa kalian menyembah orang yang kada makan 2-3 hari aja bakal mati? Itu kada pantas untuk disembah. Nah lalu disadarkan oleh Allah, ya makan juga artinya lemahnya kalau kada makan. Kita pun seperti itu, kita harus menyadari juga kita nih. Kita ini kada kayak apa aja kuatnya kita nih. Kayak apa haratnya kita nih. Kada makan pian coba makan 2-3 hari itu. Kada liut. Nah. Kada liut harban ada 2-3 hari itu
Artinya kita ini lama benar, lama memerlukan benar kita berhajat lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu keperluan pokok kita ini kawa kita menahan kita. Nah, itulah yang dengarin nih artinya bulan kesabaran. Sabar aja kita nih kada makan sampai maghrib, sabar aja kita kada minum sampai maghrib. Artinya memang itu sabar tuh. Karena bilanya kita kalau menahan itu, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surga. Ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, ujar Sayyidin, sabar itu ada 4 puting, 4 di sini. Yang pertama kita sabar terhadap berbuat taat. Ini berbuat taat tuh men kada sabar kada kawa. Tiap hari sembahyang terus ya. Munnya muyak kada sabar berartinya muyak ampihnya. Tiap hari surang sembahyang 5 waktu jar. Hidup ke kene-kene aja. Pina kada ada bertambah juga rezeki jar. Pina garing aja juga aja modelnya. Itu kan kada sabar bampih tuh. Karena dikiranya beribadah tuh supaya nyaman kehidupan dunia. Dikiranya. Sabar lawan taat. Puasa kita mengada sabar makan minum kita. Kemudian sabar tidak mengerjakan maksiat. Yang kedua, sabar kada mengerjakan maksiat. Padahal hendak juga nih bu maksiat, hendak memang maksiat nyaman memang. Syahwat tuh memang tertuju kepada maksiat tuh memang. Makin dilarang oleh syariat makin hendak syahwat kita nih. Cuman ditahannya. Nah ini sabar ngarannya. Sabar. Hendak juga ambil yang haram ampun orang misalnya. Hendak juga mencobai minum khamar nih kayak apa garang rasanya nih. Hendak juga mencobai berzinah misalnya. Cumannya kada ditahannya. Ini artinya sabar untuk tidak melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sabar terhadap musibah. Musibah. Sakitnya sakit memang. Kena balanya kena bala memang. Kena musibah. Cuman hatinya sabar, hatinya bisa menahan untuk mengeluh. Hatinya bisa menahan untuk tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sabar terhadap musibah. Sekalipun mata bebanyuan juga misalnya ada apa-apa. Mata bebanyuan juga ada apa-apa. Kan Rasulullah pernah juga meninggal anak sidin yang bernama Ibrahim. Jadi anak sidin yang bernama Ibrahim itu meninggal di pangkuan beliau. Sakaratul maut di pangkuan beliau meninggal. Bercucuran banyu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis. Sahabat melihat. Ya sahabat ini apa nih ya Rasulullah? Piannya artinya menangis juga kan pian nih. Bisa juga kau menangis karena Rasulullah basyaran lakal basyar. Rasulullah manusia juga. Tapi kada kayak manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sidin. Dikira sahabat menangis nih tanda kada senang lawan takdir Allah. Dikira sahabat menangis nih tanda kada sabar. Lalu betakun sahabat nih Rasulullah pian nih kenapa jadi menangis? Ujar Rasulullah, innal qalba la yahzan. Hati boleh bersedih ujar Rasulullah. Wal aina tadma. Air mata boleh bercucuran. Wala narda illa bima yarda rabbuna. Wala naqulu illa bima yarda rabbuna. Tetapi ujar Rasulullah, kita harus tetap menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sabar itu memang di dalam hati kita ini tulus menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dia kena musibah kemudian dia tulus menerima, maka itu orang sabar tuh. Kemudian kini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang keempat ini Nabi Abdullah ada ngarnya sabar terhadap mubahat, sabar terhadap bermegah-megah di dunia ini. Bilanya aku mengambil yang kemegah-megahan ini, menghalangi aku beribadah lawan Allah, ditinggalkannya. Kada akunnya. Nanti jadi sabar terhadap mubahat. Ini yang lancak kita baca di Manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini. Beliau tuh ya meninggalkan dunia sekalipun mubah, sekalipun boleh aja. Dalam syariat boleh aja, kada dilarang. Cuman dia sabar aja untuk itu, mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan yang penuh di bulan Ramadan ini, diberikan pahala orang-orang yang bersabar fi khairin wa lufin ma'abiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.